Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di sini di channel otomotif yang insya Allah bermanfaat. Apakah menggunakan ground strap atau menyaring listrik dari koil atau kabel koil itu bisa menggunakan kabel biasa seperti ini? Mari kita kupas satu persatu ya sahabat. Jadi apa itu ground strap? Terdiri dari kata ground dan strap. Ground itu adalah masaknya gitu ya, dan strap itu yaitu menjaring ya sahabat. Jadi maksudnya itu sahabat, yaitu menjaring listrik yang grounding atau listrik yang keluar dari kabel koil ya sahabat. Nah baik sahabat, di sini saya mau membukakan, ini adalah koilnya. Ini koil motor Suprapit ya sahabat. Saya bukakan dulu. Di sini menggunakan kunci 8. Jadi sahabat, di motor ini sudah digunakan atau diaplikasikan ground strap ya sahabat. Jadi inilah bukti kalau motor ini sudah menggunakan ground strap selama sekitar 3 tahunan ya sahabat. Dan sekarang ground strap ini masih menempel di sini ya sahabat. Dan itu tidak mengganggu dari pengapian ya sahabat, selama pengaplikasiannya benar ya. Selamat, di sini tidak ada bocor sama sekali dari listrik ya sahabat. Ini ground strapnya di sini ya. Nah di sini saya ini buka dulu ya. Jadi kenapa saya pakai solasis seperti ini? Jadi supaya listrik yang keluar dari sini itu tidak langsung menyentuh ke sini ya, ke ground ini. Jadi supaya listriknya tidak bocor gitu ya sahabat. Kalau misalkan di sini ada bocor nih, di sini ada bocor ya. Ini kan kabel koil ya. Ini koil sini sampai ke busi gitu ya sahabat. Kalau misalkan di sini ada bocor, terus motor dihidupkan, biasanya kalian bisa mendengar ada suara tek 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 tek. Nah itu kemungkinan itu keluar dari sini. Coba kalian lihat ke sini, daerah sini kan kalau gelap pasti kelihatan tuh. Sini dia keluar listrik yang grounding ke sini. Grounding itu kalau bahasa PLN-nya konslet gitu ya sahabat. Jadi kalau dia grounding ke sini, jadi efeknya gimana? Nah, efeknya itu sahabat. Jadi dia akan kurang ke sini listriknya. Nah, karena kurang itu, nanti efeknya sangat signifikan pada tenaga ya sahabat. Itulah akibatnya nanti akan terjadi tenaganya ngedown atau hilang tenaga, dan efeknya juga akan merembet ke bahan bakar ya sahabat, ke konsumsi bahan bakar. Nanti konsumsi bahan bakar akan boros gitu ya sahabat. Maka dari itu sahabat, sangat penting kita memperhatikan daripada kabel koil ini ya sahabat. Jadi kita harus cek apakah ada bocor atau tidak. Maka dari itu sahabat, inilah salah satu fungsi ground strap ya. Ground strap itu fungsinya adalah menjaring listrik yang liar ya, listrik yang masuk ke sini, ke ground gitu. Jadi itu nanti fungsinya signifikan, yaitu fungsinya untuk menjaring dan meluruskan ini ya, memfokuskan ibaratnya. Jadi dia itu si listrik yang dari koil ini dia fokus langsung ke busi gitu ya sahabat. Tapi ada beberapa kasus justru dengan memakai ground strap malah motornya berbet. Nah itu salah pengaplikasian ya sahabat. Misalkan di sini ada bocor ya, ada bocor dari kabel ini, terus si listriknya itu masuk ke ground strapnya. Nah ground strapnya malah nempel lagi ke sini, misalkan ke rangka ini ya, ke sasis ya, pasti kesininya bakal berbet gitu ya sahabat, karena listrik yang kesini tetap kecil gitu sahabat. Jadi maka dari itu cara pengaplikasiannya atau pemasangannya harus benar gitu ya sahabat. Caranya itu kita harus menggunakan solatif dan ground strap ini. Nah di sini ya sahabat, ini harus dikembalikan lagi ke sini ya. Ini sahabat di sini ya, sini ya. Ini sahabat, ground strapnya harus dikembalikan ke sini ya. Makanya dari sini, dari ground strap ini kita harus baut ke sini ya. Nah pertanyaannya, apakah bisa ground strap itu diganti dengan kabel yang biasa seperti ini? Bisa saja sahabat, karena email ini juga, ini kan saya pakai kabel email nih. Kabel email juga kan intinya tembaga ya sahabat.
Ini juga tembaga, cuma mungkin beda kualitas aja gitu ya. Beda kualitas dan juga kapasitasnya beda ya sahabat, tergantung dari diameternya juga kan beda. Nah, cuman kabel tembaga seperti ini isolasinya harus kuat ya sahabat. Intinya supaya isolasi itu pas ini ditempelin, gimana caranya supaya dia tidak bocor ke sini gitu. Kan ini pasti nempel nih. Ya, intinya gitu sahabat. Jadi intinya prinsipnya ini itu untuk menjaring. Bisa pakai isolasi ini. Nih, bisa pakai isolasi yang biasa tapi harus tebal. Karena kalau tipis aja pasti grounding juga karena ini tegangan tinggi ya sahabat. Ini kita pasang seperti ini. Saya akan tunjukkan video sebelum dan sesudah ya. Nanti akan saya buka dulu semua ini. Kira-kira kurang lebih disisain beberapa senti dari cangkong busi karena kalau di motor ini jauh dari grounding ya sahabat. Intinya supaya yang dekat ke grounding itu harus dikasih ground strap gitu ya sahabat. Nah, di sini usahakan kalau ada pertemuan tembaga, diusahakan tembaganya harus sampai menempel ya, supaya dia itu saling berhubungan ya sahabat. Nah, jika seperti ini langsung dikasih solatip. Nah, jadi sahabat, di ujung ini kita gunakan sekun, atau kalau tidak ada sekun gunakan ring. Baik sahabat, sekarang kita coba hidupkan mesinnya, apakah ada grounding ataukah sudah tidak. Kita lihat perbedaannya ya sahabat.
susah ya sahabat kalau ini hidupnya. Jadi kesimpulannya sahabat dari video ini, tadi prinsipnya sahabat ground step itu hanya menyaring arus liar yang ke sini ya, yang grounding, supaya dia tetap fokus ke busi gitu ya sahabat. Dan tadi kalian bisa lihat sebelum dan sesudahnya ya, buat kalian bisa menyimpulkannya sendirilah ya. Tapi jika kalian ingin memakai trik ini, pastikan tidak ada kebocoran ya sahabat. Takutnya nanti bukannya untung malah rugi ya, karena setelah kan dipasangi ground step malah berbat gitu ya sahabat, malah berdampak boros kepada konsumsi bahan bakar gitu ya sahabat. Intinya selebihnya saya serahkan kepada kalian. Saya hanya berbagi pengalaman saya saja selama 3 tahun ini ya sahabat. Terima kasih, semoga ada manfaatnya, dan jika ada sisi buruknya tolong jangan diikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sampaikan saran dan kritiknya di kolom komentar sahabat untuk membangun channel ini.